He pulls the truck over. I'm mad because I'm late for my meeting. He goes to the back of the truck, pops open the truck and takes out his prayer mat. Rolls out his prayer mat on the sidewalk of New York. Some business I gotta take care of. And God arrested me in that truck and said, if that Muslim man can pray in the street, what you gonna do for what I did for you? I don't know where y'all are, but I ain't gonna let no Muslim outpray me. Every time I think of the goodness of Jesus and all. Waduh. Nah, ini kan lebih seru lagi. Wah, mantap coy. Nggak tahu ini di mana ini. Jogetnya. Nah. Waduh, luar biasa. Itu loh, pendetanya masih di atas mimbar loh. Bawah coy. Ini di gereja coy. Wah, luar biasa seru ya. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kali ini saya akan reaction sebuah video yang menampilkan khotbah Pastor Jamal Brian di depan jemaat gereja baptis misionaris di Amerika Serikat yang menceritakan pengalaman luar biasa bersama seorang muslim. Suatu ketika pastor ini melakukan perjalanan mengendarai mobil yang ternyata sopirnya seorang muslim. Si pastor akan menghadiri sebuah acara yang telah dijadwalkan dan tentu tidak boleh terlambat. Pada awalnya tidak ada masalah. Namun suatu ketika sang sopir ini minta izin menepi. Harus berhenti beberapa saat. Tentu saja sang pastor merasa tidak terima dengan keputusan sopir yang notabene-nya seorang muslim. Karena dia tidak mau terlambat tiba di acara yang dituju. Ya wajar lah ya, kita juga pasti kesel kalau berada di posisi sang pastor itu. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian terhadap si pastor ini? Dan bagaimana kesaksian Pastor Jamal Brian yang bikin dia dan jemaat gereja jadi histeris. Ini dia. Glad you made it. He said, when I came here, I didn't have nothing. I said, that's awesome. He said, this is my 5th truck. I said, oh, wow, your 5th truck. That's great. He said, what time is it? I said, it's 1:28. We're 28 minutes late for my meeting. He says, oh, I'm so sorry. I got to pull over. I said, well, no. He said, I know, but 1:34 is my prayer time. He pulls the truck over. I'm mad because I'm late for my meeting. He goes to the back of the truck, pops open the truck and takes out his prayer mat. Rolls out his prayer mat on the sidewalk of New York. I got an attitude because I got a meeting I got to go to. I got some important people I got to see.
I got some business I got to take care of. And God arrested me in that truck and said, if that Muslim man can pray in the street, what you gonna do for what I did for you? I don't know where y'all are, but I ain't gonna let no Muslim outpray me. Every time I think of the goodness of Jesus and all, God arrested me in that truck and said, if that Muslim man can pray in the street, what you gonna do for what I did for you? I don't know where y'all are, but I ain't gonna let no Muslim outpray me. Every time I think of the goodness of Jesus and all. Wah, luar biasa ya. Entah stres, marah, atau frustasi si pastor ini. Sampai ekspresinya begitu luar biasa, dahsyat ya. Yang pasti ada dua hal yang menarik di sini menurut saya ya. Yang pertama bahwa ternyata sang pastor tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Muslim, bahwa Muslim lebih taat dan menjalankan ajaran agamanya dibanding Kristen tentunya ya. Walaupun saya juga yakin bahwa banyak Muslim KTP doang ya, yang juga tidak menjalankan syariat agamanya. Hanya saja memang secara syariat, ya kita paham Muslim memiliki jadwal ibadah yang jelas dalam setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Muslim sudah memiliki tuntunan yang jelas dalam menjalankan ritual keagamaan ya. Ada di kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian dijabarkan secara terperinci di dalam kitab fikih ya, sehingga kita bisa mempelajari fikih bagaimana sih syariat Islam itu dijalankan sebagai seorang Muslim. Dimanapun Muslim berada, dalam situasi apapun Muslim hadapi, soal ibadah, Muslim memiliki tuntunan bagaimana cara menjalankannya, termasuk di perjalanan yang diceritakan si pastor tadi. Masya Allah ya. Tentu ini akan berbeda dengan di Kristen, karena yang mengaku sebagai pengikut Yesus kan Kristen. Makanya saya pernah nanya kepada saudara kita di Kristen, ada nggak tuntunan dari Yesus soal peribadatan di gereja? Tata cara beribadah umat Kristen dari awal sampai akhir yang dicontohkan oleh Yesus dan tertulis di kitab Bible, ada nggak? Kata saudara kita di Kristen, ya nggak ada. Ya. Lah kalau memang nggak ada lah, selama ini Kristen dalam beribadah di gereja itu mengikuti ajaran siapa? Ya? Nah, dijawab begini, katanya Kristen kan nggak bawa agama. Ya saya bilang, lah iyalah, karena memang Yesus mengikuti tuntunan beragama sebagai seorang dari Bani Israel, seorang Yahudi. Ya, Yesus sebagai seorang Yahudi ya beribadah di sinagog, mengabarkan Injil di bait Allah, bukan di gereja. Nah itu kita bisa baca di kitab Perjanjian Baru yang menceritakan jejak Yesus. Nah, Yesus bertemu dengan ahli Taurat di bait Allah, bukan di gereja. Nah, sedangkan sekarang kita lihat di gereja umat Kristiani bernyanyi, bahkan berjoget, bahkan kadang-kadang macam panggung konser. Kira-kira ada nggak Yesus mencontohkan begitu? Ya, yang saya tahu sih nggak ada. Tapi kalau memang ada, tolong di-share ke sini ya. Saya nggak menemukan tata cara ritual peribadatan di gereja yang kita baca di Perjanjian Baru. Sekali lagi, kalau memang ada, ya silakan share di sini untuk kita bahas ya. Yang kedua yang menarik, saat pastor berkhotbah, jemaatnya malah joget-joget ya. Ya, saya kok rada-rada gimana gitu ya. Tapi kemudian akhirnya saya sadar, oh iya ya, kan begitu ritual peribadatan saudara kita di Kristen, berdoa kepada Tuhan
dan bermusik sambil juga kadang berjoget. Nah, itu udah biasa seperti yang sering kita saksikan. Nah, ini dia, coba kita lihat. Waduh, ini di gereja loh sahabat ya. Masya Allah, luar biasa asik joget. Waduh, dahsyat men. Tarik mang, jogetannya ikut joget. Asik men. Ya, waduh, luar biasa peribadatan seperti ini ya. Asik banget. Iya, wah, pocok-pocok ya. Keren. Luar biasa semangat di rumah ibadah ini ya. Tarik mang. Masya Allah. Ya, terus ini pada rajin ya ke rumah ibadah karena wah asik sekali bisa mengekspresikannya. Mungkin tidak dilakukan di rumah, tapi di rumah ibadah mereka bisa seperti ini ya. Masya Allah. Ya, wah asik sekali ya, laki-laki perempuan campur aduk. Mantap coy. Ya, ini faktanya seperti ini kan. Ya, jadi kita nggak tahu apakah sepertinya diajarkan Yesus atau ya seperti apa ya. Nah, ini kan lebih seru lagi. Wah, mantap coy. Nggak tahu ini di mana ini. Jogetnya unik. Luar biasa. Ini saking penghayatannya ya. Luar biasa di gerejanya. Waduh, goyang pinggul coy. Ini di gereja coy. Wah, luar biasa seru ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa di masa Yesus mengajarkan seperti ini? Saya kok nggak nemu dia di ayat Bible ya. Nah. Waduh, luar biasa. Itu loh, pendetanya masih di atas mimbar loh. Di bawahnya melapar goy gitu. Nah, udzubillah. Waduh, lebih heboh lagi. Dasar men. Waduh, aduh. Kalau ini no komen dah. Masya Allah, kelakuan. Nah, ini mereka sampai parodikan loh. Waduh. Nah, kalau di kalangan umat Islam ada nggak yang jogetan begitu? Ya ada juga. Karena kelakuan Muslim di sekte tertentu ada bahkan yang zikir sambil goyang-goyang gitu ya. Ada juga yang kasidahan, ada juga yang main rebana. Ya, macam-macam ya, namanya juga tradisi ya. Tapi sama sekali tidak diimani sebagai ritual yang diajarkan dalam Islam. Nggak ada yang sholat diiringi musik gitu ya. Terus setelah sholat dikasih musik biar zikir dan wiridnya berirama gitu. Nggak ada. Kalau ada pasti disepakati sebagai hal yang sesat dan menyesatkan. Allah dan Rasulullah tidak mengajarkan peribadatan begitu ya. Makanya kalau masuk rumah ibadah Muslim pasti adem, suasananya tenang, nggak ada perlengkapan musik pengiring ya, nggak ada ya. Kalaupun ada, bukan untuk mengiringi peribadatan ya. Jadi Muslim bisa membedakan mana ibadah yang diajarkan dalam Islam, mana pula tradisi yang dilakukan oleh Muslim tapi sama sekali bukan digolongkan atau dimasukkan dalam ajaran Islam
apalagi dimasukkan dalam peribadatan. Nah, disinilah tentu bedanya Muslim dan Kristiani. Nah, sahabat, demikian semoga memberikan informasi dan pencerahan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Tanggapan yang cerdas dan beradab silakan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih yang mendukung perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sebagai upaya untuk menghadang, melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.